Jadi pada dasarnya pembentukan PWILS saya ada di dalamnya dan saya pendirinya langsung. Ini saksinya Bang Surya. Hal itu saya sebutkan karena itu pernah terjadi rapat di Buntet. Program itu yang saya sampaikan untuk menghancurkan nasabah Alawi, dan itu saya ada di dalamnya. Satu, mengklaim nasabah Alawi palsu dengan menuduh kitab Abnaul Imam palsu dan mensahihkan kitab palsu sebagai kitab asli, yaitu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, dengan mengucapkan mana dalil kitab sejaman keberadaan nasabah Alawi. Kenapa? Karena dia sudah menuduh kitab Abnaul Imam palsu abad ke-5 dengan menghadirkan kitab Sejarah Mubarakah abad ke-6, sehingga di dalam kitab abad ke-6 itu yang disebut kitab Asy-Syajarah Mubarakah hanya memverifikasi 3 nama daripada anaknya Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Abdullah. Lalu mereka memberikan narasi mana kitab sejaman yang memverifikasi Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa, padahal kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu kitab palsu, bukan karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Satu. Dua, mereka mencari-cari kejahatan dan kesalahan keluarga Ba'alwi dari para habaib. Maka saya sampaikan kepada para habaib dimanapun antum berada, jaga sikap antum, jangan pernah meremehkan nasab orang, jangan pernah berceramah sesuatu yang tidak penting, mengagul-ngagulkan kakek moyang sementara ini. Kenapa? Karena itu yang dicari-cari oleh mereka. Ingat itu. Ingat, saya sampaikan. Hari ini kalau kalian ceramah, sampaikanlah ilmiah, sampaikanlah ceramah-ceramah yang sifatnya mengagungkan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Kalau menceritakan karamat wali-wali Allah, sampaikan karamat wali-wali yang lain yang bukan daripada leluhur kalian dulu. Biarlah ulama-ulama yang menyampaikan tentang karamah leluhur kalian, Ba'alwi. Itu yang harus kalian jaga. Itu kedua yang dicari. Asal ada habib-habib yang melakukan tindakan yang tidak baik, tertangkap narkoba, itu habis di framing mereka. Itu cara untuk menghancurkan nasabah Alawi di masyarakat. Dengan cara apa? Lihat itu keturunan Nabi kerjanya maling, lihat itu kerja Nabi kerjanya ini orang, lihat itu katanya cucu Nabi tetapi dia dawir, macam-macam. Itu hati-hati. Lihat itu cucunya Nabi, mereka berdusta mengatakan karomah-karomah. Lihat itu program kedua. Yang ketiga, mereka membuat sebuah framing makam palsu. Mereka sudah buat makam palsu itu melalui orang-orang aliran perdukunan yang dulu mereka mencintai Ba'alawi, sehingga mereka membuat makam itu atas nama Habib-Habib. Kemudian mereka sudah masuk ke dalam golongan Ba'alwi, golongan Mukimat, lalu mereka menunjukkan itu kita makam-makam yang kita Ba'alawikan, ya. Namun itu marilah kita tuduh sebagai Ba'alawi yang buat. Nah, makam-makam itu, ya, ketika hari ini kita konfirmasi, tidak ada satupun penemuan makam yang hari ini orang pelakunya ditangkap sebagai pelaku pemalsuan dari keluarga Ba'alwi. Belum ada. Yang keempat, mereka memframing sejarah kedatangan Ba'alawi dengan menuduh oknum Ba'alawi, keluarga Ba'alawi adalah sebagai antek Belanda yang dibawa oleh Belanda. Nah, ini yang mereka buat untuk membakar hati kaum muslimin agar kaum muslimin membenci kalangan Ba'alawi. Itu yang hati-hati yang harus kalian pahami dari apa yang saya sampaikan. Hal itu saya sebutkan karena itu pernah terjadi rapat di Buntet. Program itu yang saya sampaikan untuk menghancurkan nasabah Alawi, dan itu saya ada di dalamnya. Maka saya sampaikan hari ini agar antum semua bisa menjaga diri, baik para dai-dai habaib dan ustaz-ustaz atau kiai-kiai yang kalau ceramah suka-suka mengatakan tunan Imam Bonjol Ba'alawi, Pangeran Diponegoro Ba'alawi, padahal Robitoh tidak pernah mengisbat nasab Pangeran Diponegoro sebagai keluarga Ba'alawi. Itu adalah
ceramah-ceramah ustaz-ustaz yang sok tahu. Hati-hati ustaz-ustaz, kiai-kiai, kalau nggak tahu janganlah bahas-bahas soal nasab. Jangan mengkait-kaitkan orang penting kepada keluarga Ba'lawi. Ini akan dijadikan senjata oleh Mukimat untuk menghancurkan keluarga Ba'lawi di mata masyarakat. Jelas tidak? Tempat itu yang harus kalian pertimbangkan. Ustaz Nuri.